Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya, selaku orang yang beragama, kita selalu bersyukur hari ini diberikan kesehatan, kita bisa lanjut kuliah. Ada yang offline di sini dan ada yang online. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW dan keluarga, sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Ya, tadi kita sudah absen. Ini juga ada absen ini kelas A di classroom. Pertemuan 12 baru 2 orang. Ya, nanti bisa absen juga di classroom. Kelas B pertemuan 12 belum ada yang absen. Jadi silakan diisi juga di classroom supaya ada terekam ya absennya, absen kehadiran di internet. Untuk kuliah, nah ini video perkuliahan sudah pernah kuliah waktu COVID, ini ada rekamannya. Kuliah ke-12. Untuk materi, kita bisa buka di materi dan tugas. Sekarang perkuliahan ke-12. Di sini ada materi ke-10. Ada tugasnya. Untuk tugas perkuliahan kali ini berkaitan dengan perhitungan. Jadi teori-teori sudah diberikan. Jadi, sekarang perhitungan. Perhitungan perencanaan pelabuhan. Untuk soalnya apa saja tahapannya? Perhitungan perencanaan untuk dermaga. Tahapannya Anda bisa tulis di sini. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian apa saja tahapan perhitungan perencanaan pelabuhan? Ya, pertama dermaga, kedua pelabuhan. Yang ketiga apa tahapan perhitungan perencanaan pemecah gelombang? Ada perencanaan dermaga, perencanaan pelabuhan, dan pemecah gelombang. Nah, bagaimana tahapan perhitungannya? Silakan ditulis tahapannya dari 1 sampai terakhir. Untuk pengembangan karakter, Anda diharapkan bisa mengamalkan karakter akhlak dari Nabi Ayub alaihissalam. Sekarang kita buka jawabannya. Jadi sebelumnya sudah ada beberapa materi, ya, perkuliahan 1 sampai 11. Sekarang materi untuk teorinya perhitungan. Ada juga YouTube kalau mau nonton. Untuk filenya berbentuk Excel ini. Pertama dermaga, ya. Di sini ada bentuk dermaganya. Ada beberapa bentuk dermaga, ada 2 ya, ada 2. Ini bentuk dermaganya. Data-datanya bisa terlihat di sini. Bagaimana karakteristik kapal yang akan berlabuh. Jadi datanya bisa diganti. Bobot kapalnya 2024 DWT. Panjang kapal sudah ada 88, lebar kapal 13,2. Nah, ini datanya bisa diganti. Draf kapal 4, kemudian data alur pelayarannya 1 jalur, lebar gudang 60 meter. Ini data minimal 60 meter. Lebar jalannya 8 meter, ini data minimal 8 meter. Lebar apron, ini data diambil data minimal 3. Parkir mobil, ini juga data yang paling minim 12 diambil. Dan jarak vendernya 13 meter. Kalau standarnya minimal 10. Solusinya itu kan panjang dermaga. LP. Jadi rumusnya N LOA tambah N kurang 1 kali 15 tambah 50.
Ambil datanya dari atas, kemudian masukkan dapatlah 344, ya, 344 meter. Ini sudah dimasukkan rumus ini. Kalau dirubah, akan berubah juga hasilnya. Panjang dermaganya akan berubah. Lebar dermaga ini sudah ada. Kali P, B tambah A. Nah, masukkan rumus di sini. Di atas B dengan A. Sudah ada A, lebar apron. Lebar gudangnya sudah ada. Ya. 3 dengan 60. Ditambah 60 tambah 3. Kalau dirubah ini datanya, maka akan berubah juga hasil perhitungannya. Kemudian tentukan lebar aman antar kapal. Klik. Rumusnya S dengan 2B tambah 2D tambah 35. Masukkan data dari atas. 2 kali B star tambah 2 kali D tambah 3 Ini 52,4. Ini hasil dari data di atas. Itu juga panjang gudang. Nah, ini ada. D sama dengan LV kurang 80 tambah 4D kali 4D dibahagi 3. Dapatlah 105. Jadi data-data tinggal masukkan ini yang warna biru, maka perhitungannya otomatis berubah sesuaikan dengan data itu. Berikutnya lebar pelayaran, lebar untuk 2 jalur ini. Ini gambarnya agak pecah. Lihat aslinya di file Excel. Lebar kapalnya 13,2 meter. Lebar keamanannya ini dapat 9,6, 1,5 kali B ke 1 jalur kali 2. Jalur geraknya 27,76. Dapatkan 1, dari 1,8 kali B ke 1 jalur. Untuk lebar alur untuk 1 jalur 63,36. Nah, dari data di atas tadi. Maka dihitung ya daerah pendekatannya. Top kapal 4 meter, A 0 meter, KH 1,15 kali 4, 4,6. Untuk alur masuk, dapatkan alur masuk 1,656 meter. Ini sudah ada rumusnya. Jadi otomatis dengan data didapatkan hasil. Untuk saluran didapatkan hanya 6,9 meter. Jadi ini H sama dengan H besar tambah 2,3. Kolam putar juga ini sudah ada rumusnya. Seperempat kali Pi, ya. Seperempat kali Pi kali 2 pangkat, kali D pangkat 2. Jadi kolam 1,5 kali panjang kapal. Didapatkan 132 meter dari kolam, maka diperoleh luas kolam, nah ini 54.711,36 meter kuadrat kolam putarnya. Jadi sudah otomatis ya, ini rumus didapatkan untuk perencanaan dermaga. Jadi sudah dapat tadi tahapan-tahapannya, perhitungannya dari data, ya, karakter kapal, alur pelayaran dan seterusnya. Kemudian dihitung, ya, panjang dermaga, lebarnya, lebar aman antar kapal, panjang gudang. Kemudian dihitung lagi untuk 2 jalur, ya. Waalaikumsalam. Lebar kapal, alur masuk, ya, itu saluran dan kolam putar. Jadi diharapkan sudah bisa menjawab tahapan perencanaan untuk dermaga. Sini juga ada konstruksi dermaga, perencanaan pelabuhan. Maksudnya konstruksi dermaga ini pelabuhan. Nah, dari datanya sudah ada di sini, data teknisnya
Jadi dermaga ini ada angin, ada gelombang. Data-datanya kita bisa ambil situasi dermaga, kemudian penyita gelombang ada, sisi miring, alur pelayaran, satu jalur, kemudian karakteristik kapal. Nah, ini seperti sebelumnya, 2024 DT, bobotnya, panjangnya 88, lebar kapal 13,2, draftnya 4 meter. Bentuk dermaganya memanjang. Nah, ini digambar, ya. Jadi didapat data dermaga sebelum dihitung konstruksinya pelabuhan, data dermaga diambil untuk perencanaan pelabuhannya untuk beton 2,4 ton per meter, berat jenisnya. Ada data-data yang lain bisa dilihat sini, G tanah di atas dan di bawah MA 1,8 dan 1 ton per meter kubik. Tanah di sini digunakan pasir berlanau padat. Untuk geseknya 28 derajat, daya dukung untuk aksial 25. Nah, dukung tiang transversal ini 1 T per tiang. Ukurannya A, B, C, D, E. Ini sama dengan sebelumnya. Di sebelah bentuk dermaga ada juga itu A, B, C, D. Nah, ini. Yaitu lebar gudang, A itu lebar apron, C itu parkir mobil, D itu jarak teater, E lebar jalan. Sama juga. Ini cuma singkat langsung ke hurufnya. A, B, C, D, E. Solusinya. Nah, ini solusinya. Jadi saya tidak tulis lagi di papan karena sudah ada di filenya. Ini data-datanya kalau dirubah maka berubah juga hasilnya. Nah, sudah terprogram di Excel. Menentukan titik berat konstruksinya. Nah, ini ditinjau baris tiang sap pertama. 4x0 dengan 1 kali E tambah 1 kali 2E. Dapatkanlah X0 3/4. Jadi 0,9 meter. K-nya 0,36, kapilnya 2,7. Ini gambarnya. Berikutnya tekanan tanah aktif. EA 1 sama dengan Q kali KA kali A. Ini kita belajar perhitungan struktur ini. Beton. 4,5 kali 0,36 kali 1. 2,9. Tekanan tanah aktif. EA1, EA2, 1,053, EA3. Ini datanya bisa dilihat. EA4 juga sudah ada. Kemudian tekanan tanah pasif, rumusnya EP 0,5 kali DO kali K kali KP kali DO. Dapatkanlah 1,3 DO kuadrat. Menentukan DO, nah DO belum didapat. Ini rumusnya 0,7, 600 tambah DO. Maka dapatkanlah FC 1,38 DO. Cara selingan X, Y, Z masing-masing ada rumus. Nah, ini perhitungan strukturnya dengan trial dan error ini. Uji coba, coba-coba. Kalau datanya tidak terpenuhi syaratnya, maka diganti data di atas. Nah, dengan coba-coba dapatkanlah 4,3 meter. Ini tidak terpenuhi. Lebih kecil dari 38, jadi oke. Ambil D 1,2 DO, DO-nya 4,3 kali 1,2, 5,16. Perhitungan tiang dermaga, nah ini juga ada perhitungannya. Jadi pakai kalkulator bisa, pakai Excel juga bisa. Jadi sekarang sudah canggih ya digital. Bisa dimasukkan dalam rumus Excel. Tiang dermaga didapatkanlah dengan terhadap 0,9. Dengan terhadap 0. EA1 0,9, EA2 0,6 meter.
Kemudian momen, dihitung juga momennya. Mendapatkan min 5,2 ton meter. Ada gaya vertikalnya, ada momennya, ya. 4 momen gaya vertikal. Sehingga dapat momen horizontalnya dari titik nolnya 26,6. Jadi ini perhitungan ini harus praktek ini. Kalau tidak praktek itu susah. Jadi bisa ambil filenya, kemudian coba-coba ganti datanya, dia akan muncul otomatis hasil perhitungannya. Ini ada gaya vertikal dihitung, tadi horizontalnya. Ini horizontal, ini momen vertikal. Jadi kita pelajari Gaton ini. Itu sudah ada datanya, tinggal masukkan rumusnya juga sudah ada, masukkan data sudah dikontrol aman. 7,7 lebih kecil dari P 25 ton. Baris 1, baris 2, vertikalnya 15,7 lebih kecil dari 25 ton. Baris ketiga 23 lebih kecil dari 25 ton. Jadi aman. Gravitasi lagi, ya gaya transversal. Dicek gaya transversal, dapatkanlah 1,5 lebih kecil dari T. Jadi kesimpulannya setelah dicoba dengan D minimum 0,9, ternyata pada pengecekan gaya vertikal untuk tiang yang ketiga belum memenuhi syarat gaya aksial. Setelah dicoba D minimum 0,8 diganti lagi. Ini coba-coba ini. D minimum ganti 8, semua tiang memenuhi syarat. Berarti perencanaan dermaga ini terjadi over design. Jadi dari 0,9 kelebihan. Jadi kita ganti 0,8 meter masing-masing. Nah, itu sudah perencanaan dermaga ya. Jadi apa tahapannya? Anda diharapkan sudah bisa menjawab perencanaan dermaga. Jadi data-data yang sudah ada, perencanaan pelabuhan ini dari 5 data, dari situasi dermaga sampai bentuk dermaga, kemudian dihitung. Dengan data dermaga, maka dihitung titik berat konstruksi. Yang satu, titik berat konstruksi. Yang satu, yang tekanan tanah aktif, tekanan tanah pasif, bentukan D0, jarak lengan CDO, dan perhitungan tiang-tiang dermaga, ya, EA1, EA2, momen terhadap titik nol, ya. Dapatkanlah momen, 4 momen ini, 1, 2, 3, 4, MH, momen horizontalnya 2,6. Kemudian gaya vertikal dicek, untuk baris 1, baris 2, baris 3, kemudian gaya transversal dicek, H, T, P-nya 7,3, dapatkanlah T 0,9 lebih kecil daripada 1. Jadi aman T-nya. Selanjutnya terakhir gelombang, pemecah gelombang. Bangunan pemecah gelombang. Jadi ini pemecah gelombang. Tipe dinding miring. Ya, ini sudah ada data-datanya. Itu pemecah gelombangnya sisi miring. Kedalaman lautnya 7, minus 7,7. Kemiringan dasar laut. Tidak ada datanya. Ada 13 data sampai koefisien. Ini mau turun tidak? Oh, cuma terganggu ya datanya ini. Di sini ada perhitungannya. Analisanya sama dengan perencanaan pelabuhan dan juga dermaga. Nanti bisa dipelajari pada filenya. Kemudian ke-7.
dan pelabuhan, data pelabuhan. Ini file perencanaan pelabuhan. Data penumpang. Ada data perencanaannya. Dari 10 perkuliahan 12. Ini mitra gelombang. Nah, data yang ada terlihat di sini. Lakukan analisa kedalaman air dan tinggi bangunan pemecah gelombang. Ini sudah ada jarak AWL minus 6 meter, jarak MWL minus 6,6, minus 7,4, jarak LWL, ya, dan seterusnya. Kedalaman atas lapisan pelindung 5 meter, 2,8 meter elevasi muka air. Yang kedua, ditentukan kondisi gelombang rencana. Kondisi gelombang yang direncanakan, lokasi pemecah gelombang. L0-nya 99. Nah, ini sudah ada rumus-rumusnya. Dapatkanlah hasil perhitungan tinggi gelombang ekivalen 3,3 meter. Kemudian gelombang pemecah yang terjadi 5,1 meter kedalamannya. Jadi di lokasi bangunan ini gelombang tidak pecah 7,7 meter. Jadi dipecah dalam 5,1 meter. Penentuan lokasi, elevasi puncak meja gelombang. Ditetapkan tinggi gelombang di laut dalam rumusnya 1,56 kali T kuadrat 9,9,8 meter. Tinggi gelombangnya, tinggi ini. Bilangan dari Barren, IR ini 3,04. Dengan menggunakan grafik, hitung run up-nya. Sini untuk lapis lindung dari batu pecah dapat 3,1 meter. Dan perhitungan meter gelombang EI ini dapatkan 5,3 meter. Berat butir lapis pelindung tahapan keempatnya ini. Nah, ini sudah ada data. W 4,3 ton. Lebar puncak pemecah gelombang B 4,04 meter. H ketinggiannya 3 meter. Ini dari tabel 7.1 buku perencanaan pelabuhan. Untuk tebal lapis lindung dapatkanlah 4,04 meter. Jumlah batu pelindung ini 47 meter. Tekanan gelombang juga ada ini perhitungannya. Tentunya menggunakan data-data yang ada. Dapatkanlah A1, A2, A3 masing-masing. Tekanan gelombang P1, P2, P3. P1 3,6 ton per meter kuadrat, P2 3,4, P3 0,17 ton per meter. Yang kelima, gaya gelombang dan momen. Ini gaya gelombang 9,5 ton per meter. Momen maksimum, ada P max, ada M max, ya. P max 9, M max. P max, M max, P min, E min. M max 193,
Untuk gelombang balik Pemin minus 44,7, Min 71 ton meter. Jadi perhitungan struktur ini. Namun karena sudah ada rumusnya, jadi tinggal ganti datanya sudah. Ganti data di atas, otomatis dia akan berubah. Hitungannya otomatis akan menghasilkan angka. Jadi demikian perhitungan untuk dermaga, pelabuhan, dan pemecah gelombang. Ya, ada yang bertanya atau absen? Pak 01 Pak. Maaf. Ya? Oh, absen. Iya, 01 Pak. 01. Iya Pak. 01 kelas 11. Ya, Iya Pak. berikutnya 10 yang ada di kelas. 23 Pak, 23. 10 sudah, Rivaldi. 33. 33. Siti. Saya Talata, ya. Berapa lagi? 23 Pak, 23. 23. 23 Amelia. Ya, ada 15. Ini yang hadir. 24 Pak. Hadir. Sama anak Fauzan izin Pak. Ada 05. Ikoman. Ada 26. Kelas sebelah ya, 52 Pak. 52 Pak. Tirto Pandu 52. 52 kelas apa? Kelas B Pak. 52 kelas B. Oh, hadir ini. Beda 52. Tristas Mario juga. 24 Pak. 24. 24 Fajar Sakti. Ya, Iya Pak. berapa lagi? 12. 7. Mana 12 ini? 12 Tri Supriyono. Tri Supriyono. Berapa lagi? 43 Pak. Pak 4, 37 Pak. 43. 43 Hasrun Kasim. 37 Livir. 37. Ya. Lainnya? Sudah. Ya. Selanjutnya ada yang belum presentasi? Gantian presentasi lagi. Ada? Di kelas? Offline? Ya, jadi di samping tugas classroom ini ada tugas ya. 4 nomor, ada juga presentasi. Review artikel dan presentasi 1 artikel jurnal. Ini saya dilihat pelabuhan. Filenya mana ini?
Tugas review artikel ini yang sudah kumpul di Citra, Gusti, Tirto Pandu, Resya, Nurhalisa, Sarti Kalamala, Siti Nur Cahya Talanta, Siti Makfira, Fiona Tasa, dan Yunita. Yang lain? Nah, kapan ini? Oh, begitu. Iya. Jadi yang di kampus ini di pekan depan. Selasa depan ya. Tugas. Menurut ya Excel dan satu artikel ini. Ya. Jadi kalau lima review berarti 5 file bisa di-download itu. Satu file artikel dipresentasikan. Ya. Ada lagi yang bertanya? Ada? Kalau tidak ada, kita lanjut kuliah pekan depannya. Kita SCL metodenya dan TCL. SCL Student Center Learning. Jadi mahasiswa juga gitu. Pusat pembelajaran. Kalau TCL itu Teacher Center Learning. Dosen juga mengajar pusat pembelajaran. Jadi kita belajar ini terbuka. Kita bisa belajar sama dosen, bisa juga belajar sama mahasiswa. Jadi sumber ilmu sekarang banyak. Kalau begitu kita cukupkan dulu ini kuliah kita. Sampai ketemu lagi pekan depan. Lalu saya akhiri mengucapkan alhamdulillah. Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan meeting